Shalom saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Dia Vanessa Baritani Maisa, mahasiswa dari PGSD UPI Cibiru Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi yang telah saya peroleh dan saya pelajari dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Adapun materi yang akan kita bahas di video ini pertama yakni mengenai kepemimpinan hamba, kemudian juga ada mengenai the right to lead, kemudian juga ada how to influence people, kemudian juga Facing the Giant yang merupakan sebuah film, kemudian juga mengenai kesetiaan dan visi hidup serta amanat agung. Baik, kita mulai ke materi yang pertama, yakni mengenai kepemimpinan hamba. Kepemimpinan hamba sebagai seorang pemimpin, bagaimana sih kita bisa dipakai gitu ya Tuhan untuk menjadi pemimpin secara efektif? Pertama, kita harus menjadi man of prayer. Man of prayer ini apa? Man of prayer adalah orang yang suka berdoa. Orang yang dipakai Tuhan yang secara efektif adalah orang yang punya kontak dan hubungan baik dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus rajin berdoa dan menjadi man of prayer. Kedua, yakni man of faith. Diperlukan iman yang sangat besar untuk bisa melayani orang-orang, terlebih saat kita menemukan kondisi-kondisi yang tidak mungkin secara pikiran manusia. Nah, oleh sebab itu, supaya kita bisa efektif dipakai Tuhan, kita harus beriman, sekalipun itu mustahil, sekalipun itu melewati banyak tantangan, dan sekalipun mendengar banyak orang berkata bahwa itu tidak mudah. Kemudian yang ketiga, kita menjadi man of word, yakni orang yang mengandalkan firman Tuhan saja yang bisa dipakai Tuhan secara efektif. Oleh sebab itu, kita harus bisa rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan agar membawa kita ke pengenalan yang lebih baik akan Tuhan, sehingga kita bisa dipakai untuk lebih efektif dalam pelayanan, dalam kepemimpinan hamba. Kemudian yang terakhir adalah men that are filled with Holy Spirit. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hanya orang yang dipenuhi Roh Kuduslah yang bisa dipakai Tuhan secara efektif. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang lahir baru, orang yang dengan mengaku tentang ketuhanan Yesus dan juga kebangkitannya dari antara orang mati. Baik, selanjutnya, teladan Yesus sebagai pemimpin yang memiliki hati sebagai hamba. Nah, salah satu contoh yang paling ideal yang memiliki sifat sebagai pemimpin yang memiliki hati sebagai hamba adalah Yesus. Oleh sebab itu, jika kita ingin menjadi pemimpin yang memiliki hati sebagai hamba, baiklah kita mengikuti teladan Yesus. Yang pertama, dia yang terbesar harus menjadi pelayan dari semua. Seperti Yesus, dia merupakan yang terbesar, tapi juga dia menjadi pelayan bagi kita, bagi murid-muridnya, bagi orang Kristen. Padahal dia Allah gitu ya, dia yang terbesar di muka bumi ini, tapi dia menjadi pelayan. Begitupun kita walaupun kedudukan kita sebesar apapun, memiliki derajat sosial yang tinggi pun, kita untuk menjadi pemimpin yang memiliki hati sebagai hamba, ya kita harus menjadi pelayan bagi orang lain, bagi semua orang. Kemudian juga tidak menjadi tuan atas orang lain, sebab setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kemudian juga menjadi pemimpin yang dapat memberikan contoh, dimana seperti Yesus juga menjadi pemimpin yang dapat memberikan contoh bagi kita, bagi orang lain. Kemudian juga menjadi rendah hati, memiliki hidup jujur, yakni juga bersikap jujur tentang diri sendiri dan hidup tanpa kepura-puraan. Kemudian juga memposisikan diri kita dalam pelayanan kepemimpinan sebagai seorang anak, sebab seorang anak ini kan memiliki sifat rendah hati, juga tidak bisa menipu, dan anak itu tidak mengancam. Jadi ketika dalam pelayanan kepemimpinan kita, hendaklah kita seperti gitu ya, sama seperti seorang anak. Dan juga kita memposisikan diri kita sebagai yang lebih muda, karena sebagai orang yang lebih muda, kita ini masih belum pandai apa-apa, belum pandai banyak hal, jadi kita mau terus untuk belajar. Kemudian juga menjadi yang terakhir dan terkecil. Kemudian juga dalam melayani tidak ada paksaan, dan juga dalam melayani nggak ada yang namanya ambisi buta.
Kemudian teladan Yesus juga, Yesus membuat dirinya tanpa reputasi, dan Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, Yesus merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai ketika ia mati di kayu salib. Nah, hendaknya kita bisa mengikuti teladan dari Yesus untuk kita bisa menjadi memiliki kepemimpinan sebagai seorang hamba. Kemudian materi yang kedua adalah the right to lead atau hak untuk memimpin. Nah, memimpin itu sebenarnya adalah milik semua orang. Semua orang bisa menjadi seorang pemimpin, semua orang bisa memimpin. Jadi gak hanya orang yang memperoleh poin gitu ya, memperoleh dari pemilihan atau pertemuan saja, atau orang yang memiliki jabatan, gelar, atau peringkat atau derajat sosial yang tinggi saja yang bisa menjadi pemimpin. Karena kita pada dasarnya kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, ini adalah persiapan menjadi pemimpin yang lebih baik. Beberapa hal yang harus kita siapkan untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Pertama adalah membuang ego, karena sebagai seorang pemimpin yang baik kita harus mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan orang lain, dan membuang ego kita atau kepentingan kita sendiri gitu. Kemudian juga menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu. Karena menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu, kita bisa melihat berbagai jenis, berbagai karakter pemimpin yang sudah memimpin kita gitu. Jadi kita bisa belajar. Kemudian juga membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik ini maksudnya dengan tim, dengan rekan, dengan kelompok kita. Kemudian juga bekerja dengan unggul, kemudian juga bergantung pada kedisiplinan dan bukan emosi. Karena memberikan segala sesuatu yang terbaik pada pekerjaan kita, terlepas dari apapun situasi emosi kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah pemimpin yang baik. Kemudian membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan, kemudian juga memberikan semua kekuatan, memberikan segala kemampuan kita. Selanjutnya, kita lihat pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang luar biasa itu seperti apa? Pertama, futuris. Pemimpin yang seperti ini memiliki mimpi yang lebih besar daripada kenangan. Kemudian juga ada lobbying, di mana pemimpin yang seperti ini pemimpin yang dapat menangani semua hal. Kemudian juga ada katalisator, yakni pemimpin yang dapat memprakarsai pergerakan yang lainnya. Kemudian juga spesialis, di mana pemimpin ini tidak melakukan banyak hal gitu ya, semua hal, namun dia memiliki kemampuan yang lebih baik gitu ya, melakukan satu hal dengan baik. Itu disebut pemimpin spesialis. Kemudian juga ada pemimpin optimis, yakni pemimpin yang percaya pada prinsip dan tujuan. Kemudian ekonomis, di mana pemimpin menghargai semua yang dihasilkan oleh orang lain. Kemudian juga pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang aktivis, di mana mereka ini bertindak dan memberi kuasa kepada orang lain dengan tindakan mereka. Kemudian strategis, yakni pemimpin yang dapat memanfaatkan sumber daya bisa digunakan untuk menjadi lebih sukses. Kemudian juga pemimpin entusias, pemimpin yang memiliki kegemaran yang menantang logika. Kemudian pemimpin pragmatis, yakni peninggalan dari pemimpin pragmatis ini adalah untuk menghadapi permasalahan orang lain. Kemudian juga pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang industrialis, yakni mereka yang kerja keras, dan finalis juga pemimpin yang bekerja keras dengan ketekunan dan dedikasi mereka supaya bisa menyelesaikan tujuannya dengan baik. Nah, itu dia pemimpin yang luar biasa, harus memiliki 12 poin tadi ya, dari futuris hingga finalis. Kemudian pemimpin yang baik adalah yang berani mengambil resiko. Pemimpin yang mengambil resiko itu seperti apa? Pertama, mengumpulkan informasi dengan bijak. Jadi ketika menemukan informasi, ya dia juga pilah dan mengumpulkan informasi yang sesuai gitu, yang bijak, bukan hoax. Kemudian juga pemimpin yang mengambil resiko ini dia juga memahami resiko dari kekuatan. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang mengambil resiko itu melakukan setiap persiapannya itu dengan menyeluruh. Kemudian juga dia berani untuk gagal. Kemudian juga memiliki fleksibilitas dan mampu mengamati waktu.
Selain itu juga dia bisa mampu membayangkan apa yang bisa didapatkan. Kemudian juga memahami apa yang dia pertaruhkan dan tetap ada tujuan serta memiliki motivasi yang benar. Sehingga bisa memberikan kemenangan kepada yang dipimpin, kepada rekan sekerja timnya, kepada orang yang dia pimpin. Kemudian berjalan lurus dengan percaya diri. Nah, itu adalah pemimpin yang berani mengambil resiko. Pemimpin yang mengambil resiko. Kemudian juga ini adalah persiapan menjadi pemimpin yang lebih baik. Yang pertama tentunya harus memiliki integritas, kemudian juga memelihara hubungan dengan orang lain. Jadi bukan hanya menjalin, namun juga tetap memelihara, menjaga hubungan tersebut agar tetap lurus dan tetap baik. Kemudian juga mempercayai orang lain, kemudian memahami orang lain, kemudian juga memperluas hubungan dengan orang lain, kemudian juga mampu mengarahkan dan membangun hubungan, kemudian juga memberdayakan serta menerima pengaruh dari yang lain. Baik, itu dia materi mengenai hak untuk memimpin. Kemudian selanjutnya adalah how to influence people. Kenapa kita juga membahas mengenai how to influence people? Karena kita sebagai seorang pemimpin itu seorang pembawa pengaruh. Nah, tentunya pengaruh yang harus kita bawa adalah pengaruh baik bagi orang yang kita pimpin. Nah, bagaimana kita bisa menginfluence, memberi pengaruh bagi orang? Pertama, dikatakan bahwa seorang pembawa pengaruh itu memiliki integritas dengan orang lain. Nah, integritas itu menurut KBBI adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Nah, integritas itu tidak serta-merta bisa muncul di dalam diri seseorang, namun itu integritas dilakukan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu dan terlihat dalam segala aspek serta harus dibangun setiap harinya. Baik, selanjutnya adalah langkah menjadi orang yang berintegritas. Pertama, tentunya harus komitmen pada diri sendiri untuk bisa memiliki sifat tulus, untuk bisa dapat dipercaya dan menjaga rahasia orang lain. Kemudian juga sebelumnya putuskan bahwa kita ini tidak memiliki harga, kita ini bukan apa-apa karena kita adalah orang yang berdosa. Kemudian yang ketiga, kita mengutamakan hal-hal kecil karena dari hal-hal kecil inilah kita bisa belajar untuk bisa menjadi lebih berintegritas, menjadi orang yang berintegritas. Kemudian adalah setiap hari melakukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, bukan melakukan apa yang diinginkan terlebih dahulu. Jadi ketika malam gitu ya, di malam hari kita sudah membuat jadwal kegiatan kita apa untuk esok hari, ketika kita bangun tidur kita mengikuti apa yang sudah kita jadwalkan, apa yang sudah harus kita lakukan terlebih dahulu, yakni misalkan kita membersihkan tempat tidur kita, maka kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yakni membersihkan tempat tidur, bukannya apa yang kita inginkan. Misalnya ketika bangun tidur kita malah inginnya langsung makan atau langsung main HP. Nah, kita utamakan, kita harus lakukan apa yang kita lakukan harus dilakukan terlebih dahulu. Itulah langkah menjadi orang yang berintegritas. Kemudian orang yang membawa pengaruh itu bisa mengasuh orang lain. Nah, hal yang harus dilakukan, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengasuh. Di antaranya pertama, kasih. Kita harus memiliki kasih, yakni meliputi peduli, memperhatikan, dan memberikan waktu dan pengorbanan. Kemudian juga kita harus hormat, yang dimulai dari sikap rendah hati. Kemudian kita juga harus memberikan rasa aman, serta pengakuan, yakni memberi apresiasi dan hal positif kepada orang yang kita pimpin, kemudian juga memberikan dorongan. Nah, ini ada beberapa langkah sederhana untuk kita menjadi seorang pengasuh. Pertama adalah membuat mereka komitmen satu sama lain. Mereka ini adalah orang yang kita asuh, orang yang kita pengaruhi gitu. Kemudian juga percaya dengan kemampuan setiap orang. Kemudian juga memiliki akses dengan mereka dan memberikan mereka kesempatan. Kemudian selanjutnya, seseorang yang membawa pengaruh dalam iman orang lain. Nah, cara untuk membangun kepercayaan kepada orang lain adalah pertama, percaya kepada mereka sebelum kesuksesan mereka. Jadi kita berusaha gitu ya, memberikan kepercayaan kepada orang yang kita pengaruhi, orang yang kita pimpin, dan itu bisa menjadikan kita
sosok di balik layar dari kesuksesan mereka. Nah, kita juga harus meningkatkan gitu ya kemampuan, kekuatan yang ada di dalam diri orang yang kita pimpin atau orang yang kita pengaruhi. Kemudian kita juga harus membuat list, membuat daftar, membuat catatan mengenai kesuksesan atau pencapaian mereka sebelumnya. Kemudian juga kita memberikan semangat gitu ya, memberikan rasa kepercayaan diri walaupun ketika mereka gagal atau walaupun mereka tidak berhasil, namun kita juga harus meningkatkan kepercayaan, tetap meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian juga kita memberikan gitu ya experience, pengalaman untuk kemenangan bersama. Kemudian juga kita memberikan gambaran mengenai kemenangan yang akan kita peroleh, dan juga kita sama-sama mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Nah, itu dia cara untuk kita bisa membangun kepercayaan kepada orang lain melalui 7 langkah tadi. Seseorang yang membawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain. Nah, menjadi pendengar itu merupakan juga sifat atau sikap ya. Ulang. Seseorang yang membawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain. Nah, kita harus juga menjadi pendengar yang baik, di mana ada beberapa cara untuk kita bisa menjadi pendengar yang baik, yakni pertama memberi perhatian penuh pada diri sendiri untuk fokus berinteraksi pada lawan bicara. Kemudian juga periksa motif berbicara untuk bisa merespon lawan bicara kita. Kemudian kita menemukan makna dan pengertian dalam apa yang sedang dibicarakan. Kemudian juga kita masukkan perkataan lawan bicara kepada konteks yang tepat, dan kita juga harus memeriksa emosi kita. Kemudian kita juga harus mendengar secara keseluruhan, kemudian juga meringkas apa yang dikatakan lawan bicara, kemudian melayangkan pertanyaan apabila ada pernyataan yang tidak dimengerti, dan kita juga menjadikan gitu ya pendengar ini sebagai prioritas dalam hidup kita. Nah, itu dia. Kemudian seseorang orang yang mempengaruhi itu harus memahami orang lain. Nah, hal-hal yang perlu kita pahami tentang orang lain yakni pertama, setiap orang ini ingin menjadi seseorang. Nah, kemudian juga orang tidak peduli seberapa banyak yang kita tahu, yang kamu tahu, sampai ia tahu seberapa banyak kamu itu peduli. Kemudian juga setiap orang membutuhkan seseorang atau orang lain. Kemudian semua orang itu bisa menjadi seseorang apabila ketika seseorang itu mengerti dan percaya kepadanya. Kemudian juga setiap orang yang menolong seseorang dapat mempengaruhi banyak orang. Kemudian juga memilih untuk memahami orang lain. Nah, itu dia hal-hal yang perlu kita pahami tentang orang lain. Kemudian juga seseorang yang mempengaruhi itu juga memperbesar orang lain. Nah, petunjuk untuk membantu proses membesarkan orang lain yakni pertama, lihat potensi mereka, membuat visi untuk masa depan mereka, menggali keinginan mereka, mengatasi karakter yang kurang yang ada dalam diri mereka, kemudian juga fokus pada kekuatan mereka, kemudian juga perbesar mereka dengan perlahan-lahan, kemudian juga letakkan sumber daya dalam tangan mereka, kemudian membukakan mereka pada pengalaman diperbesar, serta ajar mereka untuk memperbesar diri sendiri. Nah, itu dia. Kemudian juga a person of influence connect with people. Nah, ini ada 9 tahap untuk berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, jangan memanfaatkan dan mengharapkan sesuatu dari orang lain. Kemudian menerapkan pola pikir perubahan. Kemudian mulai mendekati orang lain. Kemudian juga mencari dasar untuk berhubungan. Kita juga harus sadari dan hargai kepribadian orang lain. Kemudian kita juga menemukan kunci kehidupan orang lain. Kita juga membangun hubungan dengan hati, kemudian juga berbagi pengalaman dan terus bergerak maju. Nah, itu adalah 9 tahap untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Kemudian juga a person of influence empowers people. Nah, itu dia. Cara untuk menguatkan orang lain itu untuk mencapai potensinya, yang pertama kita harus melakukan evaluasi. Selain itu kita juga harus menjadi teladan bagi mereka. Kemudian tentunya kita memberikan dorongan untuk sukses. Kemudian juga kita beri tanggung jawab kepada mereka.
Kemudian juga kita menunjukkan bahwa kita ini percaya diri, kemudian juga memberikan respon dan membebaskan orang lain untuk bisa mencapai tujuannya sendiri. Nah, baik, itu dia materi mengenai how to influence people. Selanjutnya adalah mengenai Facing the Giant. Terkait materi tentang kepemimpinan, film ini juga menunjukkan mengenai kisah seseorang yang berjuang, gitu ya, seorang pemimpin yang berjuang untuk membangun kembali, mensukseskan kembali timnya. Nah, ini bisa teman-teman tonton juga ya filmnya, karena ini juga filmnya sangat menarik. Nah, dari film ini ada beberapa hal yang saya peroleh. Pertama, Allah itu selalu hadir di dalam hidup kita. Namun terkadang itu kita tidak menyadarinya karena terlalu fokus menyalahkan berbagai permasalahan yang muncul dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu hal yang perlu kita lakukan adalah kembali kepada Allah, kemudian memuji, memuliakannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Selain itu juga rasa putus asa dan rendah diri akan menutup potensi dalam diri kita. Maka kita harus menghilangkan rasa putus asa dan rendah diri tersebut dengan berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian Allah juga akan berkarya dalam hidup kita apabila kita mempersiapkan diri kita untuk layak dipakainya. Kemudian juga permasalahan dan tantangan itu pasti akan terus muncul dalam kehidupan kita. Namun jika kita bersama dengan Allah, maka kita akan dapat melaluinya dan merubahnya menjadi berkat. Nah, selama kita hidup juga kita pasti akan membawa pengaruh bagi orang lain. Namun pastikan kita bisa memberikan pengaruh positif bagi orang tersebut, dan oleh sebab itu kita juga harus menjadi orang yang taat dan percaya kepada Allah. Dan juga menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah, namun jika dengan tuntunan Allah kita dapat menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, itu dia beberapa hal yang saya peroleh dari film Facing the Giant ini. Baik, selanjutnya adalah mengenai materi kesetiaan. Setia merupakan adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena bagaimana mungkin orang yang ia pimpin akan setia kepadanya apabila sang pemimpin ini juga tidak memiliki sifat setia. Nah, oleh sebab itu di dalam Alkitab juga ada disampaikan, ada menyebutkan tentang kesetiaan untuk mengingatkan kita untuk bisa memiliki sikap yang setia kepada segala hal, kepada segala perkara. Nah, pertama di Yoel 2 ayat 13 di sini dikatakan bahwa salah satu karakter Allah adalah setia. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang memiliki, tentu kita jadikan Allah sebagai acuan kita, sebagai pedoman kita. Nah, oleh sebab itu kita juga harus memiliki sebagai seorang pemimpin memiliki sikap yang setia sama seperti Allah. Kemudian juga 2 Tawarik 7 ayat 3 mengatakan bahwa ketika kita setia dan berkomitmen pada hal-hal yang baik, itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemudian juga di 2 Tawarik 19 ayat 9 itu dikatakan bahwa mari kita bertindak dengan setia. Nah, di ayat Alkitab ini kita diingatkan untuk bisa bertindak dengan setia. Kemudian di 1 Timotius 1 ayat 12 yang menjelaskan bahwa salah satu yang kuat dalam diri Paulus adalah kesetiaannya dalam pelayanan, dan tidak sekalipun Paulus mundur dari pelayanannya. Nah, di sini terlihat bahwa Paulus ini memiliki sifat setia dalam pelayanannya. Nah, kita juga sebagai seorang pemimpin harus bisa memiliki sifat kesetiaan dalam pelayanan kita sebagai kepemimpinan, sebagai seorang pemimpin. Kemudian di Maleakhi 2 ayat 15 juga dijelaskan bahwa kita diajak untuk mari kita tetap setia kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita manusia. Kemudian juga di Wahyu 2 ayat 10 juga dikatakan bahwa sudah diprediksi melalui kitab Wahyu ini bahwa akan ada kesulitan. Namun tetaplah kita setia sampai mati, karena orang yang setia mendapat reward, yakni mahkota kehidupan. Nah, dalam Wahyu 2 ayat 10 juga ini kita diingatkan untuk kembali memiliki sifat setia bahkan sampai mati. Kemudian dalam Mika 6 ayat 8 yakni dijelaskan bahwa Tuhan ini meminta 3 hal kepada kita, yakni berlaku adil, mencintai kesetiaan, kemudian juga hidup dengan rendah hati. Kemudian di Mazmur 31 ayat 23 juga dikatakan bahwa diingatkan kembali kita bahwa mari
mari menjadi orang yang termasuk kategori setiawan. Kemudian juga di 2 Raja-Raja 17 ayat 37 juga dikatakan kita dikatakan memiliki karakter setia apabila perilaku kita sesuai dengan perintah dan yang Tuhan mau. Kemudian juga di 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan bahwa Allah setia dengan janjinya dan setia dengan kasihnya kepada kita. Kita juga harus bisa sama seperti Allah ya. Kita setia dengan melakukan segala perintahnya. Kemudian juga Mazmur 146 ayat 6. Allah tetap setia selama-lamanya, baik dulu, sekarang maupun di masa depan. Nah, kita sudah diingatkan bahwa Allah akan tetap setia dengan janjinya, dengan kasihnya, baik itu dulu, sekarang, dan di kehidupan kita selanjutnya. Kemudian juga di Mazmur 145 ayat 13 dikatakan bahwa Allah setia dalam perkataan, firman Tuhan yang ia sampaikan dan dalam perbuatannya. Nah, kemudian juga di Amsal 2 ayat 7-8, mari kita yakinkan diri bahwa orang setia adalah orang yang menyenangkan hati Allah. Kemudian di Amsal 19 ayat 22 juga dikatakan bahwa orang yang setia juga orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian di dalam Amsal 11 ayat 13 juga dikatakan bahwa ciri orang yang setia adalah yang bukan suka gosip atau melebih-lebihkan sesuatu dan membongkar rahasia orang lain. Kemudian di 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan bahwa di perjanjian baru juga dikutip lagi bahwa Allah itu setia. Nah, kemudian di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kemampuan kita, sebab Allah adalah setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan juga di Lukas 16 ayat 10 dikatakan mulai setia pada hal-hal atau perkara kecil, sebab karakter setia itu dibentuk bertahun-tahun lamanya. Nah, itu dia banyak sekali sebenarnya beberapa ayat Alkitab juga yang mengatakan, yang membahas, menyinggung mengenai kesetiaan. Nah, kita juga harus bisa berlaku setia karena kita sebagai orang Kristen, kita membaca Alkitab, dan di dalam Alkitab juga kita dikatakan harus memiliki sikap dan sifat yang setia. Mari hendaknya kita memiliki sifat tersebut dan membangunnya mulai dari perkara-perkara kecil. Kemudian materi selanjutnya ada visi hidup. Visi hidup ini penting untuk kita ketahui karena kita juga untuk menjadi seorang pemimpin kita harus memiliki visi agar orang lain juga ingin kita pimpin. Oleh sebab itu kita harus bisa menyusun visi hidup kita dengan pertama mengetahui terlebih dahulu tujuan hidup kita, tujuan hidup manusia. Yang pertama, kita itu dirancang untuk menyenangkan Allah. Kemudian juga kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kemudian juga kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Kemudian juga kita didesain untuk melayani Allah dan kita dibuat untuk sebuah misi. Nah, itu dia tujuan hidup kita. Nah, dari tujuan hidup manusia dari tujuan kita, setelah mengetahui tujuan hidup kita, maka kita bisa nih tahu visi hidup itu apa. Pertama ya, ini mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Kemudian juga peran khusus yang kita lakukan baik itu dalam profesi maupun dalam pelayanan. Dan visi hidup juga dijabarkan dan dituliskan dalam bentuk statement yang tajam, yang jelas, padat dan juga lugas. Kemudian rumusan visi ini diperoleh dari pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup. Kemudian juga falsafah hidup dan jati diri seseorang. Nah, itu dia mengenai visi hidup. Menentukan visi hidup. Sebelumnya kita harus tahu gitu mengapa visi hidup itu penting. Karena pertama, visi ini mampu menolong seseorang untuk bisa tetap fokus kepada tujuan hidupnya, yakni yang tadi poin-poin ini. Nah, itu dia. Kemudian juga visi akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk bisa mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Oleh sebab itu, mempunyai visi merupakan hal yang penting dan ini adalah cara untuk menentukan visi hidup. Pertama adalah berdoa, yakni meminta pertolongan Allah. Kemudian juga melihat minat atau passion kita, kemana nih arah passion kita, arah minat kita dan bidang kita ini cocoknya di mana. Kemudian juga sesuai dengan talenta yang kita miliki. Kemudian juga bisa menentukan visi hidup ini juga bisa mendengar gitu ya pendapat dari orang lain dan tentu dengan damai. Itu dia menentukan visi hidup. Selanjutnya materi yang terakhir adalah mengenai amanat agung.
Amanat agung terdapat di Matius 28 ayat 19-20, yakni karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu dia amanat agung. Kita juga sebagai seorang pemimpin memiliki tugas, memiliki tanggung jawab untuk bisa menerapkan, menjalankan amanat agung ini. Ini ada beberapa cara untuk kita dapat mengikuti perintah atau amanat agung. Yang pertama, menjadikan murid, kemudian juga mengajar mereka, kemudian membaptis mereka dan mengulanginya. Nah, itu dia adalah cara atau perintah, cara mengikuti perintah atau amanat agung. Nah, sebenarnya dimanapun kita ditempatkan dan profesi apapun yang kita lakukan, kita harus bisa menghidupi ajaran Allah. Kita harus bisa menerapkan, menjalankan, melaksanakan tanggung jawab kita, yakni amanat agung tadi. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa menjadikan orang lain itu murid kita atau juga orang rekan kita, kemudian juga kita memberikan pengajaran kepada mereka, dan dengan begitu kita bisa juga mengikuti perintah atau amanat agung. Nah, itu dia adalah beberapa materi yang telah kita bahas, ketujuh materi tadi. Dari ketujuh materi tersebut tentu memiliki hubungan yang sangat erat ya, karena sebenarnya ini materi ini intinya adalah mengenai kita sebagai seorang pemimpin yang baik, memiliki kepemimpinan sebagai hamba sama seperti Yesus melalui dengan mengikuti teladannya. Kemudian the right to lead, kita memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk memimpin, jadi jangan ragu, kita berhak untuk memimpin. Oleh sebab itu kita harus mampu meningkatkan kemampuan kita untuk bisa memimpin, untuk bisa menginfluence, memberikan pengaruh kepada orang lain, tentunya pengaruh yang baik. Kemudian juga kita bisa melihat contoh-contoh dari film gitu ya, mengenai perjuangan sebagai seorang pemimpin, dan kita juga sebagai seorang pemimpin harus setia dan memiliki visi hidup, dan tentunya sebagai pemimpin yang merupakan orang Kristen, kita harus mengikuti, melaksanakan tanggung jawab kita dengan amanat agung ini. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat untuk saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.